Polri terus mengembangkan kasus dugaan sindikat penjualan ginjal di Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini diduga melibatkan jaringan internasional. Tak mudah sepertinya memberantas jaringan sindikat penjualan ginjal ini karena permintaan terus muncul dan diduga Indonesia menjadi salah satu negara penyedia organ ginjal ilegal. Kita bahas malam ini bersama narasumber kriminolog Universitas Indonesia, Prof. Adrianus Meliala. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak. Ya, terima kasih Prof atas waktu Anda. Prof, kalau misalnya kita lihat ini tidak pernah tuntas Indonesia dengan kasus jual beli ginjal. Sepertinya sudah beberapa kali saya juga sempat membahas dengan Prof. Prof. Adrianus. Mengapa ini masih tumbuh subur di Indonesia, Prof? Ini kan ada soal dengan permintaan penawaran ya. Ada orang yang butuh uang walaupun kemudian dia harus merelakan ginjalnya. Sementara itu di pihak lain ada masyarakat di negara lain yang membutuhkan ginjal tersebut. Dan kemudian ada peran dari jaringan yang bersifat mengintermediari, yang mengantarai antara pihak yang butuh uang dan yang butuh ginjal, maka kemudian terjadilah situasi seperti ini. Jadi saya kira pada tingkat yang makro hal ini bisa dimengerti kalau itu terjadi terus. Ya, pada tingkat yang makro, apakah sekarang memang dari karena ini sudah tidak pernah tuntas dari dulu ya Prof ya, apakah memang betul semudah itu untuk menemukan penghubung, menemukan mereka yang menyediakan ginjal dan menemukan mereka yang membutuhkan ginjal itu? Saya kira tidak ya, karena tentu tidak mungkin, tidak mudah juga orang merelakan ginjal walaupun iming-iming uang ya. Apalagi ketika kita bicara tentang masyarakat Indonesia, di mana kekerabatannya kuat, sehingga kalau misalnya saya butuh uang, maka dengan mudah saya lari ke kerabat saya untuk minta uang atau pinjam uang, ya kan? Barulah pada kondisi terakhir sekali baru kemudian saya berpikir untuk merelakan organ tubuh saya dioperasi walaupun dengan imbalan uang. Maka kemudian perlu ada semacam pendekatan yang luar biasa dari jaringan ini untuk kemudian menemukan apakah itu misalnya melalui publikasi yang bersifat tertutup, melalui sapaan-sapaan bagi mereka-mereka yang punya prospek begitu ya, sehingga kemudian saya menduga bahwa hadirnya orang-orang yang kemudian terdapat di rumah ini adalah hasil dari proses komunikasi yang intens yang sudah sejak lama dilakukan oleh orang-orang yang bertugas untuk mendekati mereka. Nah, orang-orang ini 6 atau 7 orang yang dikatakan dalam rumah ini kelihatannya orang yang siap untuk ditransit ya, untuk diberangkatkan ke Kamboja. Kamboja itu sendiri menarik karena saya misalnya menduga bahwa warga negara yang butuh jaringan itu, jaringan ginjal adalah justru negara-negara Eropa. Ternyata tidak jauh-jauh ya, di Kamboja pun juga ternyata ada satu kebutuhan terkait dengan ginjal dari Indonesia ini, begitu. Prof, kalau apakah dari informasi kan ini memang jaringan internasional yang untuk diduga mereka akan dibawa ke Kamboja, kemudian nanti akan bertransaksi di sana. Tapi apakah betul sejauh ini dari informasi, dari penelitian yang Anda lakukan, apakah memang semata-mata untuk pasar luar negeri, Prof? Bagaimana dengan di dalam negeri? Apakah permintaan itu juga ada di dalam negeri? Amat mungkin ya, karena orang yang mengalami kegagalan ginjal kan juga bukan hanya orang luar. Kita juga sering mendengar bahwa di antara kita juga ada orang yang mengalami gagal ginjal, harus cuci darah dan seterusnya. Nah, bahwa kemudian lalu banyak orang yang kemudian terpaksa cuci darah dan bukan kemudian mencari ginjal baru, kelihatannya karena memang agak susah untuk mendapatkan, mungkin mendapatkan orangnya bisa ya, seperti halnya juga pada kasus Kamboja ini, tapi yang lebih mungkin repot adalah mendapatkan fasilitas operasi, ruang operasi, terus tenaga kesehatan yang mau mengoperasi mereka. Maka kemudian dalam konteks ini mereka lebih memilih atau mungkin juga sudah ada jaringan mereka di Kamboja sana yang bisa menyediakan ruang operasi. Tetapi jika misalnya nanti ada tenaga kesehatan atau ada rumah sakit yang entah karena gelap mata atau apa, lalu kemudian bersedia untuk mempergunakan instalasi mereka untuk kegiatan seperti ini, maka tidak mungkin ya pasar organ tubuh ilegal ini akan berkembang. Ya, tidak usah lalu kemudian mencari pasar di luar negeri, tapi cukup di dalam negeri saja. Prof, apakah jerat hukum pidananya belum kuat, Prof? Kan dijerat sekarang dengan undang-undang kesehatan itu. Apakah ini yang juga membuat begitu mudah atau jaringan ini sulit dan terus muncul? Masalahnya kan kerja jaringan kan kerja yang bersifat sel putus ya. Jadi ada orang yang bertugas untuk mengiming-imingi
Lalu ada orang yang bertugas untuk tadi menjaga rumah ini dalam rangka transit sebelum mereka berangkat. Ada orang yang bertugas untuk mengantar mereka ke pelanggan, ke pihak yang butuh di Kamboja sana. Ada orang yang bertugas untuk melakukan transplantasi ilegal. Jadi semua memiliki tugas masing-masing. Yang mana lalu kemudian ketika kita dekati dengan konteks jaringan, ternyata jaringan bukanlah suatu subjek hukum di Indonesia ya. Maka yang kemudian kita dekati adalah orang per orang dengan perannya. Nah kalau perannya cuma sekedar tadi menjaga rumah ini, melakukan iming-iming, tentu ringan ya, tentu ringan, hal mana kemudian tidak menjerahkan. Nah maka memang melalui kasus ini, demikian juga misalnya kasus narkotika, kasus terorisme, kasus TPPO, maka permintaan kita kepada pemerintah adalah jadikanlah jaringan sebagai subjek hukum yang lalu kemudian bisa mendapatkan satu sanksi hukum. Dengan kata lain, dalam hal ini maka kepada orang yang menjaga rumah ini dan seterusnya itu lalu kemudian dianggap sebagai anggota jaringan yang mana lalu mendapatkan sanksi lebih berat, jauh lebih berat daripada kalau dia hanya dikenakan sekedar untuk iming-iming ya misalnya. Hal mana tentu tidak menjerahkan. Begitu. Jadi apa sebenarnya yang paling sulit untuk betul-betul menumpas ya atau membongkar jaringan ini, Prof? Sekali lagi ketika kita bertemu dengan jaringan, maka cara kita melawan juga beda. Saya misalnya melihat ini terungkap lewat kerja bersama antara Baintelkam dengan Polres Bekasi. Ini saya kira hal yang benar karena memang harus nyamar ini. Mungkin saya menduga bahwa ada anggota Polri, Intel Polri yang kemudian lalu berpura-pura ya menerima tawaran untuk menjadi orang yang mendonorkan organnya secara ilegal, lalu kemudian dimasukkan dalam rumah ini, lalu digerebek ya. Saya kira hanya dengan cara itulah barulah kemudian jaringan ini dapat terungkap. Sayangnya menurut saya kenapa langsung dilansir ya, kenapa langsung dirilis? Sebab kalau misalnya si agen polisi ini kemudian sempat berangkat ke Kamboja, tentu lebih banyak lagi pihak yang kemudian bisa terungkap dengan informasi yang dia peroleh. Tapi mungkin ada pertimbangan bahwa karena sudah di luar negeri, tentu sudah di luar jurisdiksi Indonesia, maka cukup kemudian yang dibongkar adalah jaringan yang bekerja di Indonesia saja. Sekali lagi kita harus berpikir bahwa yang kita hadapi adalah jaringan yang mampu berbuat hal-hal yang di luar perencanaan dari kalau itu dibandingkan dengan dilakukan oleh seseorang saja. Begitu. Prof, artinya karena Prof mengatakan beberapa kali bahwa ini jaringan, ketika ini sekarang kasus muncul di Bekasi dan ditemukan di satu rumah ini, pada saat yang sama ada pihak-pihak atau kelompok-kelompok lain yang juga masih akan terus tumbuh dan mungkin juga akan saling supply dan berhubungan dengan jaringan-jaringan internasional lainnya. Itu maksud Anda? Kalau saling tentu saya ragu ya, tetapi yang jelas bahwa ada kemungkinan jaringan-jaringan lain itu muncul, berdiri sendiri, bekerja sendiri-sendiri, bahkan pada titik tertentu bisa berkompetisi dan bisa bersaingan dan bahkan bisa berkonflik. Jadi konteks saling bekerja sama itu saya kira enggak ya, karena mereka tentu berusaha untuk mendapatkan pasar yang kecil ini kecil nih, cuma tentu uangnya banyak gitu ya. Maka kalau dibilang saling tentu tidak, tapi kalau bersaing bahkan mungkin konflik di lapangan amat mungkin. Demikian. Pasarnya kecil, uangnya banyak. Apakah betul sekarang Indonesia menjadi salah satu sumber atau salah satu penyedianya? Ya, saya terpaksa memakai asumsi, Mbak, bahwa karena dengan jumlah populasi 280 juta ya, maka 1% saja anggota masyarakat Indonesia yang miskin itu saja sudah berapa itu? Ya. Lalu dari 1% itu kemudian lalu ternyata tidak punya kerabat, hidup sendiri gitu ya, maka dengan cepat mereka ketika di approach oleh pihak yang menjadi pemberi iming-iming, maka dengan cepat lalu mereka sampai pada kesimpulan untuk menjual ginjalnya, mendonorkan ginjalnya dan merasa cukup untuk hidup dengan satu ginjal saja, dan lalu berpikir bahwa dengan uang 200 jutaan itu bisa dipakai sebagai tabungan sampai beberapa lama. Jadi saya pikir pasti ada saja orang yang akan terpikat ya dengan situasi itu. Untuk itu maka memang sosialisasi terkait dengan penjualan organ ilegal ini perlu dilakukan dengan baik. Sosialisasi terkait dengan narkotika sudah ada, terkait dengan terorisme sudah ada, terkait dengan TPPO sudah ada. Tapi terkait dengan penjualan organ ilegal itu rasanya belum cukup, Mbak. Maka melalui kasus ini perlu kita galakkan kembali. Demikian. Baik. Prof. Adrianus, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia. Kita tunggu terus perkembangan dari Polri ya, Prof, untuk pengungkapan kasus lebih luas lagi. Terima kasih banyak, Prof.